Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya kita dapat berdiskusi pada hari ini. Salam salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Pamiftahul Fikri MPDI serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rena Nur Fauziah, selaku moderator serta pemateri pada hari ini, dan untuk anggota dari kelompok saya yaitu ada Rizka Rimadiani Gumilar selaku pemateri, ada Nabila Fatimah Az-Zahra selaku pemateri. Bismillah, mari kita mulai saja. Untuk materi yang pertama yaitu Turki Utsmani, materi yang kedua yaitu tentang sejarah peradaban Safawi, untuk materi yang ketiga tentang sejarah peradaban Mughal. Untuk yang pertama yaitu materi Turki Utsmani yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Puncak kejayaan Islam pada masa Abbasiyah. Lalu ada serangan tentara Mongol pada tahun 1258 dan serangan dari Timur Leng. Lalu ada berangsur membaik, lalu berdiri 3 kerajaan besar yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Ini merupakan awal mula berdirinya 3 kerajaan besar tadi. Yang pertama Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani ada sejarahnya, kemajuannya, perkembangannya, dan keruntuhannya. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin penting ini. Yang pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Pada masa era Abbasiyah berakhir, politik umat Islam kembali maju, Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. Pendiri kekaisaran otonom adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz atau Sulaiman. Pada tahun 1219 sampai 1220, Sulaiman menghindari serbuan bangsa Mongol, lalu menetap dan berpindah dalam rangka menghindari serangan Mongol serta membagi 2 kelompok. Pada tahun 1289, Ertugrul meninggal dunia. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman. Lalu pada tahun 1300 Masehi, penyerangan kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh sehingga kerajaan Seljuk terpecah-pecah. Pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Utsman atau Raja Keluarga Besar Utsman. Kemajuan Kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama yaitu ada Kitab Murtaqo al-Abur sebagai hukum Kerajaan Turki Utsmani pada masa itu. Yang kedua, masa Sulaiman, fasilitas-fasilitas dibangun di bawah koordinator Sun Sinan, seorang arsitek asal Anatolia. Yang ketiga, Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan dalam bidang kemiliteran karena dikenal sebagai daerah militer. Yang keempat, bangsa Turki juga banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam. Yang kelima, pada masa kemajuan bangsa Turki Utsmani, Tarekat Bektashi dan Tarekat Maulawi adalah yang paling berkembang. Pada masa Turki Utsmani ini, kenapa bisa dalam bidang militer kemajuannya? Dengan dibuktikan oleh Masjid Hagia Sophia yang dapat ditaklukkan oleh bangsa Turki Utsmani. Makanya pada masa itu dikenal dengan bidang kemiliterannya.
Perkembangan kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, bidang kemiliteran dan pemerintahan. Mengorganisasi taktik, strategi tempur, dan kekuatan militer dengan baik dan teratur. Setelah saya tadi jelaskan ya. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan berpadu di antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Ilmu pengetahuannya seperti ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan dan huruf diambil dari Arab, tapi tidak begitu mencolok. Yang ketiga, bidang keagamaan. Aturan kerajaannya terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku pada masa itu. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki pada saat kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, mereka adalah bangsa yang penuh semangat dan berjiwa besar serta memiliki sifat yang giat. Yang kedua, mereka memiliki kekuatan militer yang besar. Yang ketiga, mereka menghuni tempat yang sangat strategis, yaitu Konstantinopel yang berada pada titik temu antara Asia dan Eropa. Di samping itu, keberanian, ketangguhan, dan kepandaian taktik yang dilakukan oleh para penguasa Turki Utsmani sangatlah baik, serta terjalinnya hubungan yang baik dengan rakyat kecil, sehingga hal ini pun mendukung dalam memajukan dan mempertahankan kerajaan Turki Utsmani. Keruntuhan Turki Utsmani. Ada faktor intern atau faktor dari dalam kerajaan dan ada juga faktor ekstern atau dari luar kerajaan. Faktor internnya yaitu yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang atau raja-raja berikutnya setelah Raja Utsman. Yang kedua, heterogenis penduduk. Yang ketiga, kehidupan yang istimewa dan bermegahan. Mereka saling bermegah-megahan dan menghabiskan harta mereka pada masa itu. Yang keempat, merosotnya perekonomian negara akibat pemborosan dan kekalahan perang. Jadi pada setelah kerajaan Raja Utsman turun, digantikan oleh raja berikutnya. Nah, pada saat itu militer merosot kejayaannya, sehingga seringkali kalah perang dan seringkali harus membayar upeti karena kalah perang. Yang kedua, faktor ekstern dari keruntuhan Turki Utsmani. Yang pertama, timbulnya gerakan nasionalisme. Yang kedua, terjadi kemajuan teknologi barat khususnya dalam bidang persenjataan. Yang ketiga, pengaruh kehidupan barat yang masuk ke istana, yaitu kehidupan bangsa Eropa. Yang keempat, penjajah barat membawa semangat gold, glory, and gospel. Selanjutnya, penjelasan tentang kerajaan Safawi yang akan dibawakan oleh Rizka Rimadiani Gumilar. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi kerajaan Safawi. Next. Adapun peta konsep yang akan kami pelajari pada kerajaan Safawi yaitu yang pertama sejarah kerajaan Safawi, yang kedua kemajuan Safawi, dan yang terakhir kemunduran Safawi. Next. Kerajaan Safawi di Persia. Dinasti Safawiyah di Persia berdiri sejak tahun 1502 sampai 1322 Masehi. Dinasti Safawiyah merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama Safawi, terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yakni Kerajaan Safawi. Safi ad-Din merupakan keturunan dari Imam Syiah yang ke-6. Musa al-Hazim gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidi. Safi ad-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia
setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Di Persia, muncul suatu dinasti yang kemudian merupakan suatu kerajaan besar di dunia Islam. Dinasti ini berasal dari seorang sufi Syekh Ishaq Safiuddin dari Ardabil di Azerbaijan yang beraliran Syiah dan mempunyai pengaruh besar di daerah Persia. Keadaan politik dinasti Safawi mulai bangkit kembali setelah Abbas I naik tahta dari tahun 1587 sampai 1629 Masehi yang menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan Abbas I berhasil membuat kerajaan Safawi menjadi kuat. Setelah itu Abbas I mulai memusatkan perhatiannya dan keluar dengan berusaha merebut kembali wilayah kekuasaannya yang hilang. Pada tahun 1502 sampai 1722 Masehi, selama periode Safawiyah, di Persia ini persaingan untuk mendapatkan kekuasaan antara Turki dan Persia menjadi kenyataan. Peperangan ini berasal dari kebencian Salim I yang berasal dari Turki dan pengejaran terhadap seluruh umat muslim di Syiah di daerah kekuasaannya. Fanatisme Sultan Salim memaksanya untuk membunuh 40.000 orang yang didakwa setelah mengingkari ajaran-ajaran Sunni. Next. Kemajuan dinasti Safawi. Kemajuan peradaban dinasti Safawiyah tidak hanya terbatas dalam bidang politik, tetapi ada beberapa kemajuan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan, selalu menanamkan sikap toleransi terhadap politik keagamaan. Yang kedua, bidang arsitektur. Memiliki bangunan-bangunan arsitektur yang bernilai tinggi dan indah. Yang ketiga, bidang ekonomi. Bidang ekonomi mengalami kemajuan di sektor perdagangan dan sektor pertanian. Yang keempat, bidang ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan berkembangnya ilmu pengetahuan masa kerajaan Safawi tidak lepas doktrin mendasarkan kaum Syiah. Dan yang terakhir kelima yaitu bidang kesenian. Selain gaya arsitektur yang indah, Safawi juga memiliki kemajuan di bidang seni seperti seni lukis. Next. Kemunduran kerajaan dinasti Safawi. Setelah Abbas I, dinasti Safawi mengalami kemunduran. Sulaiman pengganti Abbas I melakukan penindasan dan pemerasan terhadap ulama Sunni dan memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Penindasan semakin parah terjadi pada zaman Sultan Hussein, pengganti Sulaiman. Penduduk Afgan dipaksa untuk memeluk Syiah dan ditindas. Penindasan ini melahirkan pemberontakan yang dipimpin oleh Mahmud Khan, sehingga berhasil menguasai Herat, Mashhad, dan kemudian merebut Isfahan. Setelah itu Safawi diserang oleh Turki Utsmani dan Rusia. Wilayah Armenia dan beberapa wilayah Azerbaijan direbut oleh Turki Utsmani. Sedangkan beberapa wilayah provinsi laut Kaspia di Gilan, Mazandaran, dan Azerbaijan direbut oleh Rusia. Setelah sebagian besar wilayah dikuasai oleh Afgan, Turki, Utsmani, dan Rusia, karena mendapat dukungan dari suku Zain di Iran Barat, menundukkan dinasti Safawiyah. Nadir Shah memandukan Sunni Syiah untuk mendapatkan dukungan dari Afgan dan Turki Utsmani, dan ia mengusulkan agar mazhab fikih Jafari dijadikan mazhab hukum yang kelima oleh ulama Sunni. Dinasti Safawi, pimpinan Nadir Shah kemudian ditaklukkan oleh dinasti Qajar. Baik, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih kepada Rizka dan Nadiani Gunyar. Selanjutnya, pemateri selanjutnya ialah Nabila Fatimah Az-Zahra yang akan memaparkan tentang materi kerajaan Mughal. Persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya pada
Adapun yang akan dijelaskan di kerajaan Mughal ini, yang pertama ada sejarah, kemajuan, dan kemunduran. Sejarah kerajaan Mughal. Mughal adalah sebuah dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari daerah Asia Tengah, keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Pada tahun 1526 hingga 1858, dinasti Mughal berkuasa di India. Pada tahun 1398, Timur Leng pertama kali melakukan penyerangan ke India. Pada tahun 1405, pada usianya 70 tahun, Timur Leng meninggal hingga anaknya Shahrukh Mirza menjadi penggantinya. Penaklukan India yang sesungguhnya baru dilakukan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1482 hingga 1530. Salah seorang keturunan Timur Leng pada tahun 1503. Nah, pada tahun 1504, Babur berhasil menduduki Kabul, yaitu ibu kota Afghanistan. Ekspansinya ke India dimulai dengan mendudukan penguasa setempat, yaitu Ibrahim Lodi, dengan bantuan Alam Khan. Alam Khan itu yaitu pamannya Lodi dan gubernur Lahore. Pada April 1526, Muhammad Babur menghadapi dinasti Lodi yang terakhir, yakni Ibrahim Lodi, yang tentaranya berjumlah 40 orang dan berhasil menguasai Delhi dan Arga. Pada tahun 1482 hingga 1530, sejak itu Babur dapat menguasai India dan mendirikan dinasti Mughal dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Kemajuan kerajaan Mughal. Yang pertama di bidang politik dan militer, yaitu ditetapkannya kebijakan seperti menata sistem pemerintahannya dengan sistem militer, termasuk seluruh daerah taklukannya. Di bidang ekonomi, mengalami kemajuan di sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di bidang seni dan arsitektur, dibangunnya istana Fakfur Sirkir di Sirkir, villa, Masjid Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Oke, selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan, yaitu terdapat 3 bahasa nasional. Ada bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan Persia sebagai bahasa istana dan kesusastraan. Di bidang tasawuf, terdapat pusat pendidikan di Lucknow pada masa Aurangzeb. Di bidang keagamaan, berkembangnya aliran agama Islam di India seperti Syiah. Oke, selanjutnya kemunduran kerajaan Mughal. Ada 2 faktor, yaitu inter dan exter. Nah, yang pertama di dalamnya dulu yaitu tidak adanya kejelasan lajur suksesi. Kedua, pola kehidupan mewah dan boros. Ketiga, lemahnya para pewaris tahta kerajaan. Keempat, kebijakan puritanisme. Nah, selanjutnya di bidang luarnya, adanya pemberontakan oleh umat Hindu. Yang kedua, adanya serangan-serangan dari luar. Dan yang ketiga, datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan dagangnya, yaitu IEC. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah memaparkan materinya.
Di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa pertama, pada kerajaan Utsmani kegiatan pendidikan yang sangat nampak pada dasarnya adalah pendidikan kemiliteran dan pemerintahan, kehidupan seni budaya atau arsitektur, bidang keilmuan dan ilmu-ilmu keagamaan. Yang kedua, pada kerajaan Safawi, pendidikan yang menonjol adalah bidang perekonomian, kehidupan seni budaya arsitektur, bidang keilmuan dan ilmu-ilmu keagamaan. Yang ketiga, pada kerajaan Mogol, kegiatan pendidikan yang nampak berkembang adalah kegiatan pendidikan di segala bidang seni. Dan dapat diambil hikmah bahwa kemewahan dan keborosan itu hanya dapat menghancurkan. Negara saja dapat dihancurkan karena mereka berborosan dan bermewah-mewahan. Maka kita juga jangan boros dan jangan bermewah-mewahan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.